penjelasan tentang pengembangan organisasi yang mana akan dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya. Dan selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengembangan organisasi. Pengertian pengembangan organisasi yaitu suatu usaha yang direncanakan proses untuk membantu sebuah organisasi mengembangkan keterampilan strategis hubungannya dalam bentuk sistem-sistem sementara atau setengah tetap dan persamaan budaya. Di sini akan menjelaskan dasar pengembangan, yang mana dasar pengembangan organisasi yaitu mencakup teori dan praktik dari perubahan terencana dan sistematik pada sikap, keyakinan, dan perilaku pegawai melalui program pelatihan jangka panjang. Dengan tujuan meningkatkan prestasi dan keefektifan kerja keseluruhan dari seluruh kelompok, departemen, dan organisasi, serta menciptakan kesehatan organisasi, memudahkan pemecahan masalah dalam pekerjaan, dan meningkatkan mutu keputusan, pengadaan, perubahan-perubahan dan efektif yang meningkatkan keterlibatan dan dengan tujuan organisasi. Ada 3 beberapa model perubahan yang dilakukan untuk pengembangan organisasi, yaitu model perubahan Landwehr, model perubahan Passmore, dan model perubahan Kretner dan Kitschke. Model Landwehr dengan mengembangkan 3 tahap model perubahan yang meliputi bagaimana pengambilan inisiatif perubahan, mengelola dan menstabilkan proses perubahan itu sendiri dengan menggunakan beberapa asumsi yang mendasari keberhasilan perubahan. Asumsi yang dipakai oleh Landwehr meliputi 1. Proses perubahan menyangkut mempelajari suatu yang baru dan tidak melanjutkan sikap atau perilaku sekarang. 2. Perubahan harus didorong adanya keinginan dan motivasi untuk berubah. 3. Manusia adalah penggerak perubahan. 4. Adanya resistensi adanya perubahan adalah sebuah keniscayaan walaupun tujuan perubahan sangat diinginkan. 5. Perubahan yang efektif memerlukan penguat penting baru, sikap dan praktik organisasional. B. Model perubahan Passmore. Menurut Passmore, ada 8 tahap perubahan organisasi tersebut meliputi 1. Tahap persiapan atau prespreparation. Dimulai dengan mengumpulkan informasi sejumlah pengetahuan tentang perlunya organisasi bersangkutan untuk segera melakukan perubahan, serta tahap ini juga mempersiapkan dan meyakinkan para stakeholder agar mau dan mendukung perubahan. 2. Tahap analisis kekuatan dan kelemahan dengan melakukan analisis kondisi internal dan eksternal terkait kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi, terlebih menganalisis lingkungan khususnya maupun umum. 3. Tahap mendesain subunit organisasi baru. Guna mendukung tujuan tersebut diperlukan subunit organisasi yang memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan. 4. Tahap selanjutnya adalah mendesain proyek. Hal ini adalah perubahan yang menyeluruh dan integratif. 5. Tahap mendesain sistem kerja untuk memformalisasikan, memudahkan evaluasi dan standarisasi pekerja. 6. Tahap mendesain sistem pendukung agar proses perubahan dapat terintegrasi dan terjadi proses pembelajaran yang bersangkutan panjang untuk mendukung tujuan tersebut. 7. Tahap mendesain mekanisme integratif proses menjadikan sistem kerja dapat berkoordinir secara baik dan berkesinambungan. Guna mencapai keinginan tersebut harus didukung adanya usaha untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi. 8. Tahap implementasi perubahan merupakan tahap perubahan dengan didukung semua pihak dan dipimpin oleh decision maker organization. Model perubahan Kretner and Kitschke. Dalam model perubahan ini ditawarkan kerangka kerja untuk menggambarkan kompleksitas perubahan organisasional, meliputi komponen yang terdiri atas input, unsur-unsur yang hendak dirubah, target element of change, and output.
semua perubahan yang bersifat organisasional harus konsisten dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Di samping itu, kita juga melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki, dan juga meninjau ancaman dari dalam dan dari luar. Terima kasih. Ragam kegiatan yang dapat dijadikan contoh tentang pendekatan PO. Hal ini meliputi hibah dana inti, bantuan teknis, yang mana tentang topik seperti metode penelitian, pelatihan advokasi, keterampilan menulis, kegiatan manajemen, dan pendidikan TI. Selain itu, pendampingan training arrangement dengan lembaga lain, kesarjanaan program beasiswa, dan partisipasi dalam forum pertukaran pengetahuan. Selanjutnya, proses pengembangan organisasi. Yang pertama, memahami keadaan organisasi. Organisasi perlu memahami betul setiap keadaan yang ada maupun perkembangan yang terjadi, baik secara pencapaian organisasi maupun setiap kegagalan yang dialami, kemudian membandingkan dengan pencapaian organisasi lain. Yang kedua yaitu mengadakan pertemuan. Adanya kepedulian dari berbagai elemen organisasi dengan hadirnya beberapa figur yang merasa terpanggil untuk mengangkat temuan yang didapatkan. Beberapa orang tersebut merasa bahwa keadaan organisasi butuh perbaikan, perubahan, dan perhatian. Yang ketiga yaitu pembuatan rumusan untuk pengambilan keputusan. Semua pihak perlu memberikan masukan demi masukan dan saling bertukar pikiran untuk informasi agar kebenaran data semakin banyak. Yang keempat, uji hasil keputusan. Meskipun perkembangan organisasi telah diputuskan, namun hendaknya tidak dilakukan terburu-buru. Perlu dilakukan uji terhadap hasil keputusan dengan mencoba menerapkan pada skala terkecil dan melihat berbagai kelemahan dan kelebihan. Yang kelima yaitu pelaksanaan pengembangan. Pelaksanaan pengembangan organisasi harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan, yang memuat aturan, langkah-langkah, pelaksana batas waktu, mekanisme kerja, biaya, dan waktu yang dibutuhkan, serta lokasi, dan besaran target yang dicapai. Yang terakhir pastinya yaitu evaluasi. Setiap hasil yang telah dikerjakan perlu dievaluasi. Tujuannya yaitu agar hasil tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengembangan selanjutnya. Evaluasi akan menjadi data tambahan diusahakan untuk dilengkapi. Kelemahan akan ditutupi dan keberadaannya akan diupayakan untuk dapat ditingkatkan. Presentasikan nilai-nilai pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau OD menunjuk pada dasar nilai atau praktik bidang normatif. Ada 4 nilai yang mendasari filosofi OD yaitu 1. Pengembangan organisasi. Tidak hanya menerima namun juga mempromosikan orientasi humanistik pada sistem sosial. 2. Pengembangan organisasi atau OD menganut prinsip demokratis yang berarti keterlibatan dalam pembuatan keputusan dan penetapan arah harus secara luas dibandingkan penggambaran yang sempit. Ketiga, peran dan praktisi OD adalah sebagai partner untuk sistem klien dan upaya perubahan operasional, mandiri dari peran pihak ketiga agen perubahan. Keempat, pengembangan orientasi sistem sosial ekologi berdasarkan perspektif yang lebih lebar dan luas pada sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan.